Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini. Malam hari ini kita semua sama-sama datang pada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati, tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Kita mau menyatukan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh kembali datang, membangun mezbah ya Tuhan. Kami percaya malam hari ini ya Bapa, hadirat-Mu akan melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Dan biarlah kami ya Tuhan, boleh mengenal setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah Engkau malam ini. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita. Naikkan penyembahan kita. Naikkan mazmur-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami boleh mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Lebih dalam dari semua yang kami kenal. Biar kasih-Mu boleh mengalir, memenuhi setiap kami. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang kau kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal. Biar kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan lebih lagi. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Lebih dalam dari semua yang kami kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari dengan segenap hati kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi.
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami sembah Kau, kami ingin mengenal-Mu Tuhan, mengenal kehendak-Mu di dalam hidup kami, lebih dalam dari semua yang kami kenal. Oh Yesus Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang kami kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebab itu kami terus akan mengiring-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami akan terus berjalan bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Sebab ini kerinduan kami mau lebih dekat dengan Engkau. Bahkan dalam pikiran kami ya Tuhan, bahkan dalam kehendak kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau yang terus berperkara dalam hidup kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan terus bawa hidup kami semakin dekat dan mendekat bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ya Tuhan, kehendakku ku serahkan padamu. ku serahkan padamu. Amin. Harapanku Tuhan, hanya dalam-Mu. ku kan teguh Dan iman kami kan bersamamu teguh bersama-Mu. Jadikan Amin Yesus Tuhan. bejana-Mu. Amin. Bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu. Mengiring-Mu Tuhan, seumur hidup sampai akhir hidup kami. Masuk dalam rencana-Mu yang indah, Bapa. dalam rencana-Mu ya Bapa. Kehendakku ku serahkan padamu. harapanku Tuhan, Harapanku hanya di dalam-Mu. ku kan teguh bersama
bersamamu ya Bapa. Tuhan, Dan bentuk kami jadikan sesuai dengan bencanamu, dengan rencanamu dalam hidup kami Tuhan. untuk memuliakan Mari Bapak Ibu Saudara sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ini kami ya Tuhan. hidupku masuk dalam rencana. Biar rencanamu yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah rencanamu yang terjadi atas perjalanan hidup kami ya Tuhan. Ku serahkan Sebab semuanya kami serahkan ke dalam tanganmu. harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan Karena kami tahu Tuhan kami aman bersamamu. Tuhan, jadikan ku bejana-Mu Untuk kemuliaan-Mu. untuk Sekali lagi katakan, mengiringmu Tuhan. seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Yesus Tuhan. Pikiranku, Amin. kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku Tuhan. Harapanku Amin, amin. hanya di dalam-Mu. Yes. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu Tuhan. untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami sesuai dengan bencana-Mu ya Tuhan. Jadikan kami sesuai kehendak-Mu. Sebab itu Tuhan kami akan terus menaruh pikiran kami, kehendak kami, semua yang kami bisa kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan bekerjalah dalam hidup kami. Sebab itu kami berkata kepadamu, mengiringmu Seumur hidupku Yes, amin. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Amin. Pikiran, Semua yang kami bisa, kehendak, semua yang kami lakukan, kehendak kami ku serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh, harapanku Tuhan hanya benar, hanya ada di dalam-Mu. ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kemauan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi katakan, oh, mengiringmu. Ini kami Tuhan, masuk dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu Pikiranku, kehendakku. ku serahkan Amin ya padamu. Yesus, haleluya. Harapanku Hanya di dalam-Mu Tuhan. ku kan teguh Amin. bersama-Mu Tuhan. Jadikanku Amin. bejana
Ini setiap hidup kami Tuhan, ini setiap kami di hadapan Engkau, ini setiap penyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyatakan bahwa dalam setiap perkara dalam musim hidup kami mau tetap percaya kepada Engkau. Tuhan, kami berpegang teguh hanya di dalam Engkau. Apapun musim dalam hidup kami mau nyatakan Tuhan, yang kami pegang teguh hanya nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab itu segenap hati kami berseru, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Amin. Takkan goyah, Ku nyatakan imanku untuk setia dalam keadaan apapun kami mau katakan Tuhan. hatimu. Ini hati kami nyatakan, ku tetapkan hatiku Untuk percaya tanpa syarat, tanpa syarat, takkan goyah, takkan goyah. ku nyatakan imanku Untuk setia, Amin. senangkan hati. Lebih lagi bersama-sama kami naikkan pujian, kami nyatakan, ku tetapkan hatiku Untuk percaya Amin Tuhan. tanpa syarat, Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Segenap hati kami berseru Tuhan, hanya kepadamu ku tetapkan hatiku Untuk percaya dalam masa senang, dalam masa suka, kami percaya senantiasa. Kami berkata di hadapan Engkau, kami percaya Tuhan. Kami tetap menyembah karena kami tahu Engkau Allah yang hidup. Engkau Tuhan kami yang benar. Senangkan hati. Mari bersama lebih lagi nyatakan, ku tetapkan hatiku percaya dengan segenap hati kami nyatakan tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Kami mau nyatakan di hadapan Engkau, ini setiap hidup kami ya Tuhan. Kami setiap penyembah-penyembah-Mu datang di hadapan Engkau, menyatakan dalam masa sulit kami sekalipun, kami mau nyatakan kami mau tetap setia dalam Engkau. Sebab kami percaya dan kami melihat kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Sebab itu dengan hati yang bersyukur dalam situasi apapun, kami mau nyatakan Tuhan terima kasih. Kami bersyukur selalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi dengan iman sama-sama kami nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Sekali lagi bersama dengan iman mari nyatakan, ku tetapkan hati
setia, senangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam ini Tuhan izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa, semua karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa hati kami rindu untuk mengerti kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Biarlah lewat tuntunan firman Tuhan hidup kami boleh semakin dibawa di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita kembali berjumpa di Mezbah Doa malam ini semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah setiap hari kita rindu untuk iman kita terus bertumbuh, serta firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Iya, sebelum kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Karena kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Iya, shalom Ibu Debbie, nama saya Lili, saya berasal dari Malaysia. Saya mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan bagi saya sekeluarga. Saya percaya bahwa tidak ada kesaksian yang biasa-biasa karena semua kesaksian pasti akan menjadi berkat. Saya juga percaya orang Kristen ya kita harus memiliki kesaksian dalam hidup kita. Amin ya. Asal kita berjalan dengan Tuhan pasti kita punya kesaksian. Saya mau bersaksi kemarin mama saya di Kalimantan sempat sakit Bu. Karena dia minum obat tidak cocok ya atau tidak sesuai dengan tubuh ya, dan mama saya ini sudah terjadi untuk kedua kalinya. Jadi awalnya mama saya sakit gigi karena di tubuh mama saya itu memang giginya itu sudah goyah ya, dan ditunggu beberapa hari tidak sembuh. Lalu mama saya memutuskan untuk pergi ke dokter gigi dan cabut gigi. Setelah cabut gigi, dokter memberikan obat anti nyeri dan antibiotik yang biasa diminum kalau memang ya seperti itu dokter memberikan resep. Biasa orang habis cabut gigi ya harus minum obat anti nyeri. Awalnya ya mama saya baik-baik saja. Tapi sorenya tiba-tiba mama saya merasakan mual, juga pusing, bahkan di bagian lambungnya sakit. Dan akhirnya mama saya muntah terus-menerus selama belasan kali. Aduh ya. Bahkan sampai malam hari muntah tidak berhenti-berhenti. Mama saya juga tidak mau dibawa ke rumah sakit karena dia merasa ya masih bisa tahan ya, dan itu juga sudah malam. Saya di sini ya di Malaysia tentunya merasa sangat cemas dan saya takut. Lalu saya berseru kepada Tuhan Yesus ya, saya memohon agar Tuhan memberikan kesembuhan untuk mama saya. Ya, saya juga mohon pengampunan kalau ada salah, ada dosa. Saya berdoa untuk mama saya lewat video call juga. Dan saya juga berdoa ya kepada Tuhan Yesus. Ya, saya mohon agar Tuhan memberikan kesembuhan dan beri hikmat untuk melakukan sesuatu. Sehingga akhirnya papa saya ya dan mama memutuskan untuk meminta dokter untuk datang ke rumah kami untuk memeriksa, dan juga akhirnya mama saya diberikan infus ya. Dokter juga memberikan obat dan vitamin melalui infus ya. Dan puji Tuhan ya, setelah diinfus mama saya merasa tubuhnya mulai pulih kembali dan merasa lebih enak, lebih nyaman dan tidak mengalami sakit lagi pada bagian lambung. Bahkan dia mulai bisa makan sedikit. Dan malamnya mama saya juga mulai bisa tidur nyenyak. Puji Tuhan, besok paginya mama saya bangun dengan tubuh yang sehat ya, dan Tuhan menyembuhkan total. Haleluya, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa ya, sangat peduli dengan kehidupan kita dan kita sangat berharga di matanya. Saya cuma mau pesan juga untuk semua teman-teman di sini. Ya, mungkin seluruh jemaat Mezbah Doa agar ketika kita mengalami masalah jangan mengeluh ya, dan juga menyerah. Di saat masalah sekecil apapun atau sebesar apapun, tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah berdoa dan memohon berseru kepada Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti dan mau bahkan sanggup menolong kita. Sebab Tuhan itu hanya sejauh doa.
Ya bahkan saya juga pernah berdoa minta doa kesembuhan kepada Tuhan karena saya punya benjolan di leher. Ya, mama saya punya benjolan di leher sebelah kanan. Ya, yang sudah bertahun-tahun belum tidak sembuh. Saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Ya, dan benjolan di leher mama saya juga ya disembuhkan Tuhan secara ajaib. Saya mau terus bersaksi di Mesbah Doa Bu Debi. Saya bersyukur punya Tuhan Yesus yang ajaib dan dahsyat dan selalu menjadi pengharapan bagi kita. Saya juga berterima kasih buat Ibu Debi yang selalu setia melayani, menjadi teladan dalam kesetiaan pelayanan. Ya walaupun kadang Ibu Debi sakit ataupun sibuk, tetap setiap hari itu ada Mesbah Doa. Kadang saya malu Bu karena telat ikut Mesbah Doa. Ya, tapi selalu saya ikuti Mesbah Doa. Kiranya Tuhan Yesus terus berkati ibu sekeluarga. Minta maaf Bu kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Ya, iya saudara, puji Tuhan ya buat Ibu siapa tadi? Ibu Lili dari Malaysia. Puji Tuhan mamanya disembuhkan dari keracunan obat. Tidak gampang saudara, kalau muntah sampai belasan kali itu itu bisa sampai kekurangan cairan, bahkan bisa berakibat fatal. Tapi itulah hebatnya Tuhan ya, tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan Ibu Lili juga pernah berdoa untuk benjolan yang ada di leher mamahnya yang sudah bertahun-tahun. Puji Tuhan juga Tuhan sembuhkan ya. Saya percaya kita sungguh-sungguh berharap dan bermohon kepada Tuhan saudara, tidak ada perkara yang mustahil ya, asal kita percaya, asal kita mau sungguh-sungguh berserah, maka Dia Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janjinya dalam hidup kita ya. Hanya tergantung kita ini ketika menghadapi masalah, persoalan, apakah kita mau terus percaya dan berharap kepada Tuhan atau sebaliknya kita mau bersungut-sungut saudara ya. Makanya biarlah iman kita terus bangkit di dalam Tuhan sehingga hidup kita juga terus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, kemarin kita sudah selesai dengan kitab Nehemia saudara. Ya, bagaimana akhirnya Tuhan izinkan Nehemia pulang dan dia melakukan pembangunan bait Allah. Dan kemarin kita juga sudah selesai dengan Nehemia pasal yang ke-3 yang ke-4 kemarin, tentang bagaimana akhirnya Nehemia berusaha membangun tapi dihalangi saudara. Ya, setiap kali kita mau melakukan kehendak Tuhan pasti akan ada orang-orang yang mencoba menghalangi kita. Namun biarlah kita mau tetap teguhkan iman kita, percaya bahwa waktu Tuhan yang suruh, maka Tuhan sendiri yang akan meneguhkan. Dan kita akan lanjutkan sekarang masuk di dalam Nehemia pasal yang ke-5 ya. Nehemia pasal yang ke-5, judul perikopnya adalah Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur kami dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini sedara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak lelaki dan anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami yang harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Saudara, kita lihat di sini dikisahkan dalam kisah ini bahwa keluhan dari sesama orang-orang Yahudi dikatakan di sana. Kalau kita lihat, siapakah orang-orang Yahudi yang sangat dibenci ini? Dan mereka mungkin adalah orang-orang mereka tuh datang dan berkata bahwa
ya nasib kami itu seperti ini loh. Kami ini mengalami gini. Lalu kami juga begini. Kita tahu saudara keadaan pada zaman itu adalah mereka itu dari pembuangan. 70 tahun mereka di Babel. Mereka pulang dalam keadaan yang sudah tidak stabil, rumahnya, kehilangan harta benda, kehilangan segala sesuatunya. Jadi ya banyak keluhan yang datang kepada Nehemia. Dia ada yang bilang kami ini nggak bisa makan, ada yang bilang kami nggak punya pekerjaan, ada yang bilang ladang dan kebun anggur kami sudah tergadaikan, ada yang bilang kami ini menjadi budak, ada yang bilang kami ini harus utang untuk bayar pajak, ya. Dan dikatakan di sana maka ya mereka berkata padahal kita ini sedarah. Ya kita ini sama-sama, kami ini tidak dapat berbuat apa-apa, ya, mereka bilang. Ya padahal sekarang walaupun kami ini sedarah sedaging ya dengan saudara-saudara sebangsa kami, ya namun anak-anak kami akhirnya terpaksa menjadi budak. Nah saudara ya di sini dikatakan bahwa orang-orang Yahudi ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang telah menjadi kaya dalam pembuangan dan membawa kekayaan ini datang ke Yerusalem. Ya, dan keturunan orang Yahudi yang telah tiba hampir 1 abad sebelumnya pada waktu kepulangan yang pertama di bawah pimpinan Zerubabel, ya, dan telah membangun berbagai usaha yang menguntungkan. Ya, dan banyak dari orang-orang buangan itu saudara yang menderita ya di tangan beberapa orang sebangsanya yang kaya. Dan orang-orang ini akan meminjamkan sejumlah besar uang kalau ya mereka menjadi budak atau bekerja ya atau ya mengusahakan tanah. Ya namanya kehidupan saudara ya ada pasang surutnya, ada silih bergantinya. Tapi di zaman Nehemia itu terjadi. Dan orang-orang yang sudah pulang duluan ya mereka itu kan sudah bekerja, sudah mapan kembali, membangun di Yerusalem, membangun usaha bisnis mereka. Tapi orang yang baru pulang di angkatan kedua ini kan ya mereka itu mengalami ya banyak tekanan saudara dan mungkin ya belum memiliki kehidupan yang mapan di sana. Kita lanjut dikatakan ayat yang lalu di sana ayat yang ke-6 setelah mereka itu datang kepada Nehemia, mereka mengeluhkan semua persoalan-persoalan mereka. Ayat 6 dikatakan di sana apa yang Nehemia lakukan saudara. Ayat 6, maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. 7, setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadukan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu sendiri supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita? Ya untuk apa? Untuk ya jadi di sana Yeremia berkata, ya maka kita ini harus mengasihani ya saudara-saudara kita ya untuk dihindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain dan musuh-musuh kita. Nah Nehemia berkata, selama ini kita aja menebus semua orang Yahudi yang terjual kepada bangsa lain sebagai budak, itu kita tebus kembali karena mereka ini saudara kita. Tapi yang terjadi adalah ya kamu justru sesama orang Yahudi, kamu menjadikan saudaramu itu budak di tempatmu sendiri. Lalu kamu berharap bahwa kami akan menebusnya, membayar uang kepada kamu. Saudara, Nehemia sedang berkata di sini bahwa ya takutlah akan Tuhan. Jadi saudara kita mengambil satu hikmah di sini bahwa sekalipun kita ya sedang diberkati ataupun kita mungkin dalam keadaan posisi yang lebih mujur, lebih baik, ya janganlah kita berlaku tidak semena-mena terhadap orang lain. Ya sampai kita menjadikan saudara sendiri budak, dikatakan di sana saudara ya bahwa mereka dipaksa kerja. Ya lalu bukan hanya itu, mereka meminta tebusan daripada ya orang-orang atau pemimpin Israel lainnya. Jadi Nehemia marah dan dia berkata, ya kamu itu tidak punya takut akan Tuhan ya. Coba kamu itu punyalah rasa takut akan Tuhan, kata Nehemia. Ya sebab banyak orang-orang ya buangan yang pulang itu menderita.
di tangan beberapa orang sebangsanya yang kaya, saudara. Orang-orang kaya ini akan meminjamkan sejumlah besar uang, lalu ketika orang-orang yang berhutang itu tidak bisa membayar, maka mereka akan mengambil alih tanah orang-orang yang berhutang itu. Ya, ditinggalkan tanpa sarana untuk memperoleh nafkah. Para pengutang terpaksa menjual anak-anak mereka menjadi budak. Ini adalah satu praktik yang umum pada zaman itu memang. Tetapi Nehemia menjadi marah terhadap orang-orang Yahudi ini karena ya mereka mengambil keuntungan dari bangsa mereka sendiri untuk memperkaya diri, saudara. Dan praktik-praktik ini sangat melanggar hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, dan ya di sana kita melihat Nehemia berkata, kalau kamu bersikap seperti itu maka kamu itu akan menjadi cercaan bangsa-bangsa yang lain. Kita melihat di sini bahwa Tuhan mau, saudara, ya hidup kita ini boleh menjadi berkat dan tidak boleh bertindak semena-mena terhadap semua orang. Ya, sekalipun kita mungkin di posisi yang kuat atau yang benar, tapi kita tidak boleh bertindak semena-mena terhadap ya orang lain. Saya ingat dulu saya pernah ditawari oleh seseorang untuk beli rumah hasil lelang dari satu bank, saudara. Ada yang bilang, Bu, ibu mau nggak beli rumah? Ini rumah lelangan. Biasanya rumah lelangan itu harganya jauh lebih murah daripada rumah yang harus dibeli ya lewat ya pembelian asli, saudara. Waktu itu akhirnya lewat seorang teman ya dia membantu saya akhirnya bisa membeli rumah itu. Saya bayar sejumlah uang yaitu yang sesuai dengan lelang di bank. Lalu rumah itu pun menjadi milik saya. Pada waktu itu ya sertifikatnya pun diserahkan kepada saya untuk akhirnya diurus lewat bank untuk balik nama, saudara. Tapi masalahnya ya pemilik rumah itu tidak mau keluar dari rumah situ. Rumahnya digembok, dia tetap tinggal di situ, barang-barangnya juga tetap ada. Lalu ya developer rumah itu berkata kepada saya, Bu, ini gimana ya Bu, ini sebenarnya sudah jadi milik ibu dan ibu ini sudah pemenangnya, secara hukum itu sah ya. Sekarang kalau ibu mau kita pakai polisi untuk keluarin dia dari situ. Tapi waktu itu saya berkata, saudara, sama dia, Pak, jangan Pak. Kalau dia nggak mau keluar dari rumah itu berarti dia masih pengen tinggal di situ. Ya, tapi ini secara hukum ibu sudah memenangkan perkara ini karena ibu sudah bayar lelangnya di bank. Saya bilang nggak apa-apa, ya kita tunggu aja, jangan paksa dia keluar. Kita tunggu aja, siapa tahu dia lagi mengusahakan bagaimana dia bisa dapat uang kembali, saudara. Ya. Tapi kemudian ya orang-orang dari pihak perumahan tuh marah gitu loh. Mereka bilang, ibu kok seperti itu, ya kita usir aja lah Bu, ini saya bisa pakai kok polisi, ya ibu bisa usir sekarang juga. Tapi saya tuh nggak sampai hati, saudara, karena saya tahu mungkin ya ndak enak ya rumah itu kalau dilelang pasti orang itu berat hati ya. Tapi karena dia nggak bisa bayar utangnya, saya cuma bilang ndak usah Pak, ya saya juga masih ada rumah yang saya tinggali. Bapak nggak perlu, tunggu aja lah sampai dia memang mau dengan hati keluar dari situ. Tapi saya ndak mau memaksa. Akhirnya saudara, setelah saya tunggu berbulan-bulan lamanya, saya dapat kabar dari pihak developer perumahan itu. Dia bilang, Bu, ini orangnya mau tebus kembali lewat pengadilan dan bank. Ibu sebenarnya sudah menang di kasus ini, tapi menurut ibu gimana? Karena anaknya itu mau bayarin utang bapaknya. Ya saya bilang nggak apa-apa Pak, kalau memang mereka masih mau balikin aja ya, saya enggak apa-apa. Loh ini rumah murah loh, ibu sudah menang, enggak apa-apa. Berarti mereka pengen untuk dapatkan rumah itu dan mereka belum rela. Saudara, seringkali hal-hal itu Tuhan izinkan terjadi, tapi bagaimana sikap kita? Ya, bangsa Israel, sesama orang Yahudi mereka saling menindas sendiri. Dan itu mempermalukan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Makanya Nehemia berkata, kamu harus berlaku takut akan Tuhan ya. Tidakkah kamu patut melakukan ya apa yang berkenan di mata Tuhan dengan takut akan Allah kita? Ya, kata Nehemia di sana. Supaya apa? Supaya ya kamu itu bisa memuliakan nama Tuhan, bukan sebaliknya. Ya, itu juga dapat menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, yaitu musuh-musuh kita. Ya, juga akan ayat yang ke-10, juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu ya. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, ya, kebun anggur, kebun zaitun dan juga rumah mereka.
Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni hutang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Ya, ayat yang ke-13, berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Ya, juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini, ya, akan dikebaskan oleh Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu mereka memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Jadi saudara, kita lihat di sini Nehemia menyuruh agar orang-orang Yahudi yang kaya berhenti memungut bunga atas pinjaman yang mereka berikan kepada saudara-saudara mereka sendiri. Ini mereka baru dari pembuangan. Nehemia berusaha membawa cara hidup mereka kembali kepada hukum-hukum Tuhan. Saudara, ya, kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, ya, marilah kita juga meneladani, saudara, ya, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, ya, supaya hidup kita ini, ya, janganlah saudara menindas orang. Pada zaman ini bahkan mereka juga sudah, ya, membungakan kepada, ya, saudara-saudara mereka sendiri, sehingga ketika Nehemia bicara, puji Tuhan mereka masih mau mendengar Nehemia sebagai wakil Allah. Lalu Yeremia itu secara simbolis dia, ya, mengebaskan lipatan bajunya begini, dan dia berkata, setiap orang yang tidak mau berlaku seperti yang disuruhkan Tuhan, maka Tuhan akan mengebaskan engkau dan jerih payahmu juga itu akan dikebaskan oleh Tuhan. Saudara, artinya apa? Maka orang itu akan hidup di bawah kutuk kalau dia tidak mau bertobat. Biarlah kita semua belajar untuk hidup kita boleh terus menjadi berkat, jangan menjadi batu sandungan, apalagi memaksa saudara kita membungakan uang, ya, menjadikan mereka budak. Kita berdoa supaya hidup kita sungguh-sungguh, ya, boleh memuliakan nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini kami boleh dengar. Biarlah firman-Mu yang menuntun hidup kami, supaya kami boleh sejalan seiring dengan kebenaran firman-Mu, agar perkenanan Tuhan terus ada dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat setiap firman kebenaran yang terus mengubahkan kami. Ajar kami Tuhan untuk sesama kami, bahkan saudara bersaudara, ya, kami tidak tamak Tuhan untuk, ya, meminjamkan dengan bunga ataupun merampas hak-hak orang, tapi biarlah kami boleh saling menopang dan boleh nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua jemaat Mezbah Doa di mana saja berada. Tuhan tolong yang sedang berkesusahan, yang sedang mengalami pergumulan hidup yang berat, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sakit hari ini, mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Tuhan memberkati yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan juga boleh buka jalan, ya, ingin melunasi hutang-hutang mereka, terlilit dalam masalah hutang piutang keuangan. Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat kembali kepada Tuhan, maka Engkau yang membuka jalan. Terima kasih Bapa, setiap mereka yang rindu punya anak keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Presiden Jokowi Tuhan berkati Bapa, apa yang sudah dilakukan buat bangsa kami. Juga calon presiden yang akan dilantik di roh takut akan Tuhan, agar boleh membawa bangsa Indonesia ke dalam jalan kemuliaan Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan turun atas bangsa kami, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, boleh bertekuk lutut kembali kepada jalan kebenaran-Mu, meninggalkan dosa-dosa dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang dan nama kita semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh
hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya